Kita setiap hari itu ya, kalau hanya bekerja saja, cari uang gitu kan ya, ujung-ujungnya hanya urusan perut dan di bawah perut, itu dunia. Jadi dunia kita itu pernah diprediksi oleh seorang bernama Karl Marx, itu seorang ideolog komunis yang paling kita benci itu ya. Beliau mengatakan bahwa ya, kehidupan manusia itu berputar-putar hanya ngurusin perut dan di bawah perut. Itu menurut Marx yang kita benci itu. Tetapi iman kita tidak memandu kita seperti itu ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita hidup itu tidak hanya ngurusin kenikmatan dunia, apalagi cuma sebatas perut di bawah perut. Lebih dari itu, iman kita melampaui kehidupan dunia, karena kita punya kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini kita semua tetap istiqomah menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini semua kita dalam kondisi sehat walafiat, berkesempatan untuk tetap bersama-sama rajin beribadah di masjid yang kita sayangi ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi awal yang baik, dan insya Allah akan mewarnai kehidupan kita dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada sebelumnya ya. Pada kajian kita sebelumnya ya, terakhir kita berjumpa pada pengajian PCM Kota ya, sama di masjid kita ini ya. Kita telah menjelaskan dan mengkaji bersama-sama hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Sudah kita jelaskan itu ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan ya, apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Di bulan Ramadan yang akan kita masuki insya Allah pada tahun ini ya, dan kita selalu berdoa ketika sudah mulai masuk ke bulan Rajab, bulan Sya'ban ya, kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami, usia kami hingga Ramadan. Itu doa yang sering kita panjatkan ketika kita sudah masuk bulan Rajab dan kita sudah masuk bulan Sya'ban, lewat pertengahan Sya'ban, dan insya Allah kita akan diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu mempersiapkannya. Jangan sampai perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini menjadi perjumpaan yang
kita sebut sebatas rutinitas saja, ya. Kita tidak mampu mendapatkan makna-makna sehingga tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu, ya, tidak bisa kita wujudkan. Kita ingin mewujudkan tujuan itu, ya. Ingin benar-benar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bersama-sama hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Pada pagi hari ini saya ingin menambahkan, di bulan Ramadan kita ingin kehidupan kita kembali ke yang ideal. Kita menyadari selama 11 bulan sebelumnya, ya, kehidupan kita mungkin terlihat belum ideal. Sejujurnya kita harus mengatakan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita selama 11 bulan itu terkuras habis hanya ngurusin dunia dan segala kenikmatannya itu. Apakah kita mau jujur, ya, mau sadar, tetapi, ya, perlu kita renungkan selama 11 bulan sebelumnya ini, ya, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita terkuras habis hanya memikirkan urusan dunia dengan segala kenikmatannya itu, ya. Dan itu yang saya sebut tadi, sepertinya kehidupan kita masih belum ideal. Kita masih belum mampu paling tidak menyeimbangkan betapa, ya, kita ini perlu memenuhi, ya, kebutuhan kita, tidak hanya sekedar kebutuhan hidup di dunia, tetapi juga kebutuhan kita ketika nanti kita hidup di akhirat. Kenapa? Karena iman kita itu menjadi pedoman bahwa kita ini tidak hanya sebatas berjalan dan hidup di dunia. Iman kita itu memandu kita bahwa kita ini punya masa depan setelah kita lulus dari kehidupan dunia. Kita punya kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih bahagia. Iman kita memandu kita hingga ke sana. Makanya kita perlu kembali kepada kehidupan kita yang ideal tadi, berdasarkan iman yang kita miliki itu. Jamaah yang berbahagia, selama bulan Ramadan ini kita akan memperbaiki kehidupan kita yang dirasa selama 11 bulan ini belum ideal. Yang pertama, ya, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita yakini sebagai pedoman hidup, yang akan menuntun kita secara benar, secara tepat, tidak sebatas berhenti dalam kehidupan dunia, tapi bisa melampaui masa depan kita, tidak hanya di dunia tapi masa depan kita juga di akhirat itu. Al-Quran yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran berdasarkan keimanan kita perlu kita perbaiki bagaimana hubungan kita selama ini dengan Al-Quran. Nanti di bulan Ramadan itulah, ya, momen yang paling tepat. Kalau selama ini kita jarang menyentuh apalagi membaca Al-Quran, selama bulan Ramadan ayo kita bersama-sama mulai memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu bulan Ramadan itu disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup kita sebagai umatnya yang beriman itu. Oleh karena itu, ya, sekali lagi, mulai sekarang kita sudah mulai latihan.
Kita sudah mulai latihan. Bagaimana nanti selama bulan Ramadan kita akan merubah pola hidup kita. Kalau selama ini kita jarang membaca Al-Quran, bahkan kita jarang menyentuhnya, lebih dari itu, di bulan Ramadan ini kita akan rajin menyentuh, memegang, membaca terjemahannya, belajar tafsirnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu pedoman hidup kita sebagai umatnya yang beriman. Itu yang akan memandu kita. Tidak hanya sebatas memahami kehidupan dunia, lebih dari itu. Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana mestinya kita hidup. Tidak hanya berhenti di dunia, kehidupan kita akan terus berlanjut di akhirat nanti. Jamaah yang berbahagia, sebagai contoh saja, sebagai contoh bagaimana para ulama sebelum kita ini membangun hubungan yang sangat baik dengan Al-Quran. Di dalam kitab misalnya Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ada seorang alim bernama Imam Qatadah. Disebutkan di dalam kitab itu, Imam Qatadah itu kanat Qatadah yahtimul Quran fi kulli sab'in daiman. Imam Qatadah itu di luar bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, 11 bulan sebelumnya, itu menghatamkan Al-Quran fi kulli sab'in daiman, setiap 7 hari, daiman, konsisten. Berarti selama 1 bulan berapa kali? 4 kali. Karena setiap 7 hari beliau itu hatam Al-Quran. Berarti selama 1 bulan hatam 4 kali. 11 bulan sebelum Ramadan konsisten dilaksanakan oleh Imam Qatadah. Latihannya seperti itu Imam Qatadah itu sebelum masuk bulan Ramadan. Wa fi Ramadan, di bulan Ramadan lain lagi. Karena pemanasannya sudah 11 bulan. Konsisten. Setiap minggu. Berapa kali selama bulan Ramadan? Fi kulli talatin, setiap 3 hari. Jadi yang awalnya 7 hari, ya 11 bulan sebelumnya, ketika masuk bulan Ramadan beliau tambah fi kulli talatin, setiap 3 hari. Berarti 10 kali hatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, bahkan disebutkan di dalam kisah yang lain, wa fi ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan, berapa kali? Kulla lailatin, setiap malam. Setiap malam ya, beliau hatam Al-Quran di 10 terakhir bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, ada yang lebih hebat, ada. Siapa? Imam Syafi'i, yang paling kita kagumi, salah satu imam yang kita kagumi itu. Wa kana lisyafi'i fi Ramadan, Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan berapa kali? Situna khatman, 60 kali. Berarti sehari semalam berapa juz? 2 kali. Sehari semalam beliau mampu menghatamkan Al-Quran itu selama 2 juz. Selama bulan Ramadan situna khatman, 60 kali. Itu tauladan dari ulama-ulama kita. Mungkin kita sulit meneladaninya, ya. Berat untuk mencontohnya, tetapi paling tidak kita punya semangat. Bagaimana caranya di bulan Ramadan kita, interaksi kita dengan Al-Quran lebih baiklah daripada 11 bulan sebelumnya. Kenapa Ustadz? Karena lingkungan kita mendukung. Suasana bulan Ramadan itu suasana yang paling mendukung
untuk mengakrabkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Itu baru membaca loh. Yang dilakukan ulama kita itu baru membaca, belum yang lain-lain ya. Sekali lagi insya Allah kita bisa, karena lingkungannya sangat mendukung. Nanti di bulan Ramadan mereka yang jarang menyentuh Al-Quran akan kita lihat rajin menyentuh Al-Quran. Paling tidak ketika menjelang mau bersolat jamaah di masjid, ya kan, ada waktu pasti dia akan kita lihat menyentuh Al-Quran, membacanya. Walaupun ya, mungkin baru di bulan Ramadan itu dia rajin, tidak apa-apa ya. Kita akan melakukan latihan-latihan selama 1 bulan. Kalau kita berhasil memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, walaupun sebatas membaca saja, ya kan, insya Allah itu akan ada bekasnya. Masa selama 1 bulan kebiasaan itu tidak ada bekasnya sama sekali? Pasti ada bekasnya. Jamaah yang berbahagia itu yang pertama ya, yang harus kita siapkan mulai sekarang dengan latihan-latihan ya. Sehingga nanti pada saat bulan Ramadan kita akan lebih dekat dengan Al-Quran ya. Syukur-syukur tidak hanya membaca, tapi kita bisa ikut kajian-kajian ya. Atau paling tidak baca terjemahannya sendiri. Pernah enggak seumur hidup kita 1 kali saja kita menghatamkan Al-Quran lengkap dengan membaca terjemahannya itu? 1 kali saja, nggak usah banyak-banyak sudah ya. Barangkali di bulan Ramadan bisa kita niatkan mulai sekarang ya. Selama bulan Ramadan saya tidak hanya akan membacanya saja, saya juga ingin menghatamkannya lengkap dengan tahu terjemahannya. Seumur hidup 1 kali saja dicoba di bulan Ramadan itu kita latihan. Jamaah yang berbahagia itu yang pertama ya. Waktunya terbatas, kita singkat saja. Kemudian yang kedua, kita akan mengembalikan kehidupan kita menjadi lebih ideal ketika kita berhubungan dengan dunia dan segala kenikmatannya itu ya. Kenapa Ustadz? Karena puasa mendidik kita seperti itu ya. Pengertian puasa itu kan al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima', menahan diri dari makan, minum dan jima, hubungan seksual ya. Makan, minum dan seks itu simbol kenikmatan dunia. Kita setiap hari itu ya, kalau hanya bekerja saja, cari uang gitu kan ya, ujung-ujungnya hanya urusan perut dan di bawah perut, itu dunia. Jadi dunia kita itu pernah diprediksi oleh seorang bernama Karl Marx itu ya, seorang ideolog komunis yang paling kita benci itu ya. Beliau mengatakan bahwa ya, kehidupan manusia itu berputar-putar hanya ngurusin perut dan di bawah perut. Itu menurut Marx yang kita benci itu. Tetapi iman kita tidak memandu kita seperti itu ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita hidup itu tidak hanya ngurusin kenikmatan dunia, apalagi cuma sebatas perut di bawah perut. Lebih dari itu, iman kita melampaui kehidupan dunia, karena kita punya kehidupan yang lebih abadi di akhirat. Jamaah yang berbahagia, nah bagaimana di bulan Ramadan itu kita lebih ideal, paling tidak kita seimbang lah memperhatikan kebutuhan kita itu, tidak hanya ngurusin dunia saja, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Kenapa 8 jam paling tidak setiap hari ya, setiap hari kalau kita kalkulasi itu 8 jam rata-rata kita hanya ngurusin itu saja, iya kan? Sisanya berapa jam itu ya, kalau tidak ngurusin akhirat kita, apa yang harus ya, bagaimana kita mempertanggungjawabkan keimanan kita? Ya kan?
Jamaah yang berbahagia, kenapa itu perlu? Karena sejujurnya dunia dengan segala kenikmatannya itu mudah menggoda kita, mudah menggoda keimanan kita. Ada banyak orang yang sering saya sebutkan ya, sering saya kisahkan ya, sering saya sampaikan. Justru ketika diuji dengan kenikmatan dunia, justru dia tidak mampu. Tidak mampu dia. Sebaliknya, ketika dengan diuji dengan yang lain, ya, kesulitan hidup, ya, justru dia lebih tahan ujian. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan dunia, dia mudah takluk. Ya. Ingat tidak kisahnya Sa'labah yang sering saya sampaikan? Itu kan diabadikan di dalam Al-Quran itu. Ya. Di dalam ayat disebutkan wa minhum man ahadallah. Di antara mereka itu ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La in atana min fadlihi lanassadaqanna wa lanaj'alanna minas solihin. Seandainya kami diberikan keutamaan oleh Allah, diberikan anugerah oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kenikmatan dunia oleh Allah, apa janjinya? Lanas sadaqanna, sungguh kami akan rajin bersedekah. Wala naj'alanna minas solihin, dan sungguh kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu janji seorang hamba sebelum diberikan kenikmatan duniawi, sebelum dia sukses, sebelum dia kaya. Dia selalu mengidealkan seperti itu. Saya nanti kalau sukses tidak akan berubah. Saya akan tetap rajin beribadah di masjid ini bersama teman-teman. Bahkan saya akan lebih rajin bersedekah, berinfak. Ya kan? Itu idealisme seseorang. Ketika berdoa, minta kepada Allah dalam kondisi yang sulit, dia minta supaya lebih dicukupkan rezekinya itu. Sama seperti Sa'labah kan seperti itu ya. Beliau itu sebelum diberikan kambing oleh Rasulullah dan kemudian beranak pinak, beliau mohon kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kehidupanku seperti ini, hanya hidup pakai satu pakaian, kalau dicuci nunggu kering baru bisa beribadah. Mohon didoakan semoga bisa lebih mudah beribadah. Awalnya ditolak oleh Rasulullah, datang lagi ditolak, sampai kemudian Rasulullah mengabulkan apa yang dimohonkan oleh Sa'labah itu. Apa yang terjadi betul seperti yang disampaikan di dalam ayat ini ya. Ketika diberikan ujian dengan kenikmatan dunia, banyak yang tidak lulus ujian, banyak yang lupa. Disebutkan di dalam ayat ini, falamma atahum ma, tatkala Allah benar-benar memberikan kepada mereka min fadlihi, berupa keutamaan-keutamaannya, bahilu, mereka itu pelit, bakhil, lupa sudah dengan apa yang diperjanjikan itu. Watawallau, dan mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka semua membelakangi apa yang mereka perjanjikan itu. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menegaskan kepada kita betapa kenikmatan dunia itu banyak yang melalaikan kita. Yang awalnya beriman, yang awalnya rajin beribadah ya, justru ketika dia diberikan kenikmatan dunia, banyak yang tidak lulus diuji dengan kenikmatan dunia. Oleh karena itu ya, puasa memberikan pendidikan kepada kita agar kita ini mau menahan diri, tidak berlebih-lebihan dengan makan dan minum dengan kenikmatan dunia itu. Kenapa? Karena kalau berlebih-lebihan ya, nanti kita bisa lalai dengan kehidupan kita yang abadi tadi, yang akhirat itu. Banyak orang yang lupa akhiratnya ya, kenapa? Karena dia lebih tergoda dengan makan dan minum dengan segala kenikmatan dunia yang lain itu. Menghalalkan segala cara, kalau masih kurang menghalalkan segala cara. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Di bulan Ramadan kita akan memperbaiki
hubungan kita dengan dunia supaya lebih ideal. Jangan sampai seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, innallaha yubghitu, sesungguhnya Allah itu benci kepada siapa? Kullu alimin bidunya, kepada setiap orang yang alim, yang pinter ngurusin dunia, wa jahilin bil akhirah, pada saat yang sama dia itu bodoh dalam urusan akhirat. Kita tidak ingin seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di bulan Ramadan inilah ya, kita akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya kita supaya lebih dekat, supaya lebih mesra dengan Allah? Dengan sholat misalnya. Di bulan Ramadan itu nanti kita akan saksikan orang akan lebih tertib, akan lebih disiplin mengatur waktunya menghadap Allah dengan sholat itu. Coba nanti kita lihat itu. Di bulan Ramadan ya, orang akan berlomba-lomba bagaimana kita bisa lebih disiplin waktunya bekerja, waktunya adzan, pasti dia akan berhenti, akan melaksanakan sholat selama 1 bulan ya. Kita akan berlatih bagaimana kita hidup lebih disiplin mengatur waktu beribadah kita ya, termasuk sholat, urusan sholat dan ibadah-ibadah yang lain ya. Kenapa Ustadz? Karena kita meyakini dengan dekat kepada Allah inilah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah dan kita akan lebih terhindar dari hal-hal yang dilarang. Contohnya sholat. As-sholatu lidzikri, sholat itu untuk selalu ingat kepada Allah, ingat dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dengan cukup sholat saja, kalau kita bisa disiplin ya, sesuai waktunya, tepat waktu, meninggalkan kehidupan dunia sementara ya, karena dipanggil oleh Allah dengan adzan ya, kita datang untuk sholat ya. Selama 1 bulan kita terbiasa dengan seperti itu. Saya kira ya, fungsi sholat yang saya sebutkan tadi, as-sholatu lidzikri, sholat itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa kita tanamkan ya, selama 1 bulan itu kepada diri kita yang beriman ini. Dan ini akan menjadikan petunjuk yang sangat efektif untuk kehidupan kita berikutnya setelah Ramadan. Kenapa? Karena kita selalu ingat kepada Allah. Mau mengerjakan apa saja ingat kepada Allah. Apalagi kemudian digoda dengan hal-hal yang dilarang, yang maksiat, kita ingat kepada Allah, enggak jadi. Makanya sholat itu salah satu fungsinya adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Salah satu indikator seorang itu sholatnya baik, sholatnya benar ya, salah satunya adalah manakala sholat itu mampu menghindarkan dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Jamaah yang berbahagia, saya kira ini ya, 3 hal yang perlu saya tambahkan melengkapi pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah mudah diingat ya. Jadi yang pertama tadi kita akan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, kita akan memperbaiki interaksi kita dengan Allah, akan lebih kita tingkatkan kemesraan kita dengan Allah dengan berbagai ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, kita akan memperbaiki interaksi kita dengan dunia dengan segala kenikmatannya itu. Jangan sampai kenikmatan dunia itu melalaikan kita ya. Kita harus sadar bahwa kita punya kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi, dan itu menjadi masa depan kita sebagai umatnya yang beriman. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.